Halo guys, jumpa lagi dengan saya Voice Virus. Kali ini saya akan menjelaskan kunci-kunci yang dibutuhkan untuk membongkar CVT sesuai request salah satu subscriber yang pengen tahu nih kunci apa saja sih yang digunakan untuk membongkar CVT Yamaha Aerox. Umumnya sih untuk semua jenis motor matic itu sama aja untuk membukanya, peralatannya. Nih, ini sudah kekumpul semua peralatan-peralatan yang sering saya gunakan untuk membongkar CVT. Nah, yang pertama adalah yang kita butuhkan adalah ini nih, kunci T atau kunci sok. Tapi saya lebih senang menggunakan kunci T. Di sini ada kunci T ukuran 8 mili dan 10. Nah, kegunaannya adalah untuk 10 ini adalah untuk membuka baut yang ini nih. Ada dua baut yang harus kalian buka di sini nih, bagian depan dan belakang. Seperti contoh dalam video saya tentang bongkar CVT. Kemudian yang gak kalah penting adalah kita harus buka cover ininya dulu nih. Cover ini kalau kondisinya masih normal, dia menggunakan baut yang matanya itu agak besar. Itu kita bisa menggunakan obeng yang besar. Tapi saya sarankan sih untuk menggunakan ini nih, kepala obeng ketok yang ukurannya besar. Di sini sih saya pakai Tekiro ukurannya S2P3. Poin yang ukurannya paling besar nih. Nah, kalau nyari kayak gini saya beli 13 ribuan. Bisa kalian kombinasikan dengan ini nih, kunci T-nya. Kunci T8 untuk ngebukanya. Karena kalau kalian masih orian atau belum pernah dibongkar sama sekali, itu akan keras sekali. Akhirnya membuat si bautnya itu gompal atau slack. Ini punya saya pun udah total semuanya slack. Akhirnya diganti pakai baut yang lain. Kalau pakai gini enak, obeng ketok dengan L kita tinggal ketok aja pakai palu atau yang bisa dipakai mukul buat kunci T-nya agar si bautnya bisa kebuka dan baut nggak slack. Terus, nah ini kunci T8 dia untuk ngebuka baut-baut CVT nih. Baut CVT menggunakan kunci T8. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang dibuka menggunakan kunci T untuk membuka cover crankcase CVT. Kemudian setelah kunci T10 dan kunci T8 ya, untuk membuka bagian puli depan, kita menggunakan kunci sok dengan mata 17 mili. Ini saya punya dua tipe kunci sok. Yang seperti ini dan yang seperti ini nih. Jenisnya, jadi kalau yang pakai ini, kalau kita kencingin bisa, kalau kita pas mau buka enak dia. Gak usah capek-capek muter. Ini untuk depan menggunakan kunci T 17 mili. Terus untuk buka mur puli depan tadi ya udah pakai kunci T 17 mili. Yang nggak kalah penting adalah ini nih. Kita akan susah membuka tanpa adanya tracker. Ini tracker, saya punya dua jenis tracker yang biasa saya pakai untuk membongkar CVT. Ada tracker Y dan tracker yang jenis ini nih. Orang bilang sih jenis tracker magnet. Nah, untuk motor-motor Yamaha lain, menggunakan tracker seperti ini masih bisa. Masih bisa kita gunakan untuk membuka puli depan. Cuman sayang ya, untuk Yamaha Aerox, gapnya ini terlalu kecil. Nih, sehingga kalau kita mau buka, itu agak susah. Masuknya nggak pas. Untuk NMAX dia agak lebih besar, apalagi
extrait atau Mio M3 lebih besar, jadi masih cocok menggunakan kunci sejenis ini. Masih bisa digunakan, cuman agak kesulitan untuk masuk di bagian pinggirnya untuk jenis tracker kayak gini. Nah, tracker yang saya pakai adalah tracker Y seperti ini. Kalau kalian mau beli tracker Y seperti ini, usahakan cari yang model terbaru. Ini saya masih model lama. Yang modelnya itu harusnya masih ada baut di sini. Dan saya modifikasi sedikit. Ininya saya cut, saya potong agar bisa masuk ke sini nih. Nah, karena kalau nggak dipotong pinggirnya, dia nggak bakal masuk ngepas kunci Y-nya. Tapi untuk yang model baru sekarang, dia gapnya itu, bukaan kunci Y-nya ini, tracker Y-nya ini lebih besar. Jadi nggak perlu namanya modif-modif lagi. Ini cukup lama juga, cukup awet. Saya pakai dari tahun 2013. Ini masih awet. Kemudian untuk Yamaha Aerox itu mirip dengan Yamaha Mio untuk buka kunci ininya. Kalau jenis extract itu dia menggunakan baut 14. Tapi kalau untuk Aerox atau Nmax dia menggunakan kunci model gini nih. Kunci tipis biasa dipakai untuk buka tutup klep Mio Karbu atau Jupiter Karbu yang lama ya. Menggunakan kayak gini. Kunci tipis seperti ini. Yang dipakai adalah ukuran 24 untuk membuka ini ya. Contohnya seperti kayak video saya tentang pembongkaran CVT. Nanti si tracker kalian bisa pasang di situ. Mau pasang gini, udah kencang, bisa kalian buka untuk membuka mangkok CVT-nya. Nah, di dalam mangkok CVT ada kampas, unit kampas atau secondary safe. Itu kita menggunakan ini nih, kuncinya masih special tools. Ini kunci seperti ini nih. Nah, untuk extract lagi ya. Untuk Aerox kita menggunakan kunci nomor 39. Kalau part 1 ini biasa dipakai untuk extract. Sorry dari tadi ngomong extract mulu karena kebiasaan bongkar extract juga. Nah, pada saat membuka tracker kita harus injek juga, terus kita impact atau kita pukul-pukul, bisa pakai apa aja, pakai palu atau kayak gini bekas sok kita bisa pakai. Ini saya punya contoh korbannya. Korban pada saat membuka kunci mur dari secondary safe agar kita bisa membersihkan komponen secondary safe atau ganti per CVT, ganti ampasnya, ganti per sentry, kita harus buka menggunakan kunci yang ini ukuran 39. Oke. Nah, itulah kelengkapan kunci-kunci yang biasa dipakai untuk membongkar CVT. Misalnya, bro beli di mana tuh kunci-kuncinya? Banyak kok. Kalau kalian nyari di toko online, mau di Bukalapak, Tokopedia, ada. Terus kalau nanya, jualan nggak? Sampai sekarang saya belum bisa jualan kunci-kuncinya, karena mengingat saya nggak ada waktu juga buat nyari kunci-kuncinya, buat beli terus saya jual lagi. Tapi kalian bisa nyari, gampang kok. Nyari di Tokopedia, nyari tracker CVT, nyari kunci-kunci CVT-nya yang lengkap. Oh ya, untuk kisaran harga nih, sebelum lupa, kalau kalian yang baru mau belajar bongkar-bongkar CVT dengan tutorial-tutorial yang ada di channel saya atau di website saya,
www.xtriderindonesia.com. Kalian bisa beli ini tools-toolsnya. Saya beli merek Tekiro kunci T10, kalau tidak salah ya 25.000. Anggaplah ini 25.000 tambah 25.000 berarti 50.000 untuk kunci T. Ini harga bervariatif ya, tergantung toko yang Anda beli. Nah, terus untuk kunci ini saya pakai merek Tekiro juga. Ini Lipro deh, bukan yang Tekiro. Ini kunci tipis ukuran 24 dan 17. Saya beli kalau nggak salah lagi 35.000. Nih, usahakan kalau cari kunci kayak gini, cari yang bagus, yang agak mahalan. Rekomendasi merek sih Tekiro. Ini untuk pembuka itu tadi ya, mur mangkoknya. Terus untuk tracker Y kalian bisa beli merek Grid atau merek Tekiro juga. Ini kisaran harga 85 sampai 125.000. Kalau yang Y. Kalau yang jenis magnet gini, saya beli agak mahal nih. Jenis kayak gini saya beli terakhir tuh 125.000. Bahkan sampai ada yang 200.000, tergantung bahan dan mereknya. Ini mereknya Big Boss. Emang bukan merek yang bagus sih, tapi lumayan sih kalau dipakai untuk ngebantu buka-buka komponen CVT. Terus untuk baut setnya nih semua. Kalau gini saya beli satu set. Ini cukup mahal, saya beli satu set. Merek Tekiro saya beli satu set semua. Tools box-nya itu lebih dari 300.000. Terakhir saya belanja peralatan kayak gini saya hampir habis 900.000 untuk tools-toolsnya yang emang bener-bener mereknya yang bagus ya. Atau seperti kayak gini. Kalau gini sih banyak banget yang murah. Tapi usahakan buat kalian jangan coba-coba cari yang murah. Karena apa? Kalau kalian cari yang murah, resikonya adalah nanti bikin baut slack. Bikin baut slack akhirnya percuma gagal, akhirnya bongkar gagal gara-gara baut slack. Nih carilah tools-tools kayak gini yang bermerek. Minimal kalian bisa cari Tekiro atau apa namanya ya? Atau merek Chris Bow pun bagus dan harganya juga lumayan murah. Ini paling enak emang pakai kunci kayak gini. Kalau saya dulu senengnya cuman ini udah terlalu lama saya pakai, dari tahun 2009, sehingga ini kondisinya juga udah jelek, agak oblak. Saya mau beli lagi, belum ada uang. Cari kunci-kunci seperti ini. Terus kalau ini saya beli permatanya cuman 13.000. Otomatis dana yang harus kalian kumpulkan untuk pertama kali kalau kalian pengen sedia alat-alatnya ini mungkin masih berkisar di bawah 500.000 ya. Gak masalah sih keluar uang 500.000. Tapi kalau alat-alatnya bagus lumayan. Kalian bisa belajar bongkar-bongkar CVT Yamaha Aerox untuk sekedar bersih-bersih, ganti roller, ganti per CVT, ganti per sentry dan lain sebagainya. Lumayan lah, ngeluarin 500.000 gak masalah. Mungkin itu dulu video dari saya, penjelasan dari kunci-kuncinya. Kalau ada pertanyaan lain silahkan tanyakan, atau ada request lain yang harus saya review, sekiranya saya mampu, silahkan di kolom komentar. Atau yang mau kalian punya alatnya pengen saya review, punya barangnya pengen saya review, bisa kirim ke saya, bisa saya coba dan praktekkan. Silahkan saja. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Semoga video dari saya memberikan manfaat
untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.